Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitria Hurunisa, dosen di D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya memiliki spesialisasi keahlian riset di bidang sistem informasi yang berfokus pada analisis dan perancangan sistem, manajemen proyek IT, dan pengembangan perangkat lunak. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang relevan dengan keahlian yang saya miliki, diantaranya Sistem Informasi Manajemen, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 1 dan 2, Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak, Pemrograman Berorientasi Objek, dan Proyek 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 1 atau dikenal dengan APSI 1 yang mana diajarkan pada semester 4 yang terdiri dari 4 SKS yakni 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pertemuan yang dilakukan pada mata kuliah ini sebanyak 18 kali yang terdiri dari 8 pertemuan sebelum UTS, 8 pertemuan sebelum UAS, dan UTS serta UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan berbagai konsep dan keterampilan dalam proses analisis dan pengembangan sistem informasi dengan pendekatan berorientasi objek. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari terkait peranan penting seorang sistem analis dan konsep pengembangan sistem informasi yang berfokus pada metode Agile dan Scrum. Selain itu, mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan model-model SDLC, teknik pengumpulan kebutuhan pengguna, analisis sistem informasi, dan juga pemodelan dengan menggunakan UML. Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa akan diminta untuk menyusun dokumentasi rekayasa perangkat lunak secara bertahap. Capaian pembelajaran mata kuliah APSI 1 ini, mahasiswa mampu menerapkan prinsip SDLC dalam analisis dan perancangan sistem informasi. Sub CPMK pada mata kuliah ini, yakni 1. Mampu memahami konsep dasar sistem informasi dan peranan sistem analis. 2. Mampu mengenali model-model SDLC. 3. Mampu menggunakan Agile Development Method dan pendekatan Scrum pada pengembangan sistem informasi. 4. Mampu menganalisis proses bisnis dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami organisasi. 5. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. 6. Mampu menganalisis dan merancang sistem serta mendokumentasikan hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan menggunakan metode OOAD. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran dalam satu semester ini yakni 1. Pengantar dan konsep dasar sistem informasi. 2. Peranan dan kecakapan sistem analis dalam proyek pengembangan sistem informasi. 3. Model-model SDLC. 4. Prinsip dan praktik Agile Development Method dan pendekatan Scrum. 5. Analisis organisasi dan solusi pengembangan sistem. 6. Pengumpulan kebutuhan pengguna atau user requirement. 7. Metode OOAD. 8. Penggunaan UML. 9. Perancangan user interface. Dan 10. Software engineering documentation. Materi-materi pembelajaran tadi diambil dari beberapa referensi buku, di antaranya Agile Project Management with Scrum. 2. System Analyze and Design an Object-Oriented Approach to UML. 3. Mastering the Requirement Process, Getting Requirement Right. Model pembelajaran menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Delivery merupakan suatu proses penyampaian materi kepada mahasiswa, di mana pada pertemuan awal sudah dijelaskan terkait konteks perkuliahan yang mencakup capaian pembelajaran, materi, penugasan, dan juga sistem penilaian, serta hal penting lainnya. Selain itu, mahasiswa juga difasilitasi dengan bahan ajar dan juga bahan praktikum yang dibuat sendiri dari berbagai referensi yang ada. Untuk memudahkan akses, saya menggunakan e-learning Pulsub untuk pemberian modul, tugas, kuis, dan ujian online. Selain itu, menggunakan SIAKAD untuk absensi dan juga penyampaian nilai akhir mahasiswa jika diperlukan untuk pertemuan online menggunakan Microsoft Teams. Interaction merupakan suatu proses komunikasi dan kolaborasi dengan mahasiswa. Biasanya menggunakan beberapa metode seperti ceramah, diskusi, presentasi, studi kasus, dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. Untuk diskusi, biasa dilakukan sinkronus dengan bertatap muka secara langsung pada perkuliahan atau menggunakan web conference. Sedangkan asinkronus biasanya dilakukan melalui grup WhatsApp atau menggunakan forum e-learning.
Assessment merupakan suatu proses penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa selama satu semester, di mana penilaian dilakukan terhadap UTS 20%, UAS 20%, kuis 10%, tugas besar 30%, hasil pembelajaran di kelas ataupun praktikum sebesar 20%, di mana diambil penilaian dari latihan soal ataupun job sheet dan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktik pengajaran pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 1 pada pertemuan keempat terkait Agile Development Method dan pendekatan Scrum. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sesuai cuacanya ya, hari Kamis ini kalian juga masih pada cerah-cerah semuanya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita membacakan surat Al-Fatihah untuk yang beragama Muslim. Untuk yang non-Muslim boleh menyesuaikan, berdoa dimulai. Oke, kembali lagi di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Nah, kali ini di pertemuan 4 kita akan membahas terkait Agile Development Method, khususnya pada pendekatan Scrum. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan penugasan kepada kalian untuk mencari tahu dulu terkait apa sih Agile Development Method. Dan kalian juga sudah mempelajari di mata kuliah sebelumnya terkait metodologi pengembangan sistem informasi. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu untuk menerapkan Agile Development Method, khususnya pendekatan Scrum dalam pengembangan sistem informasi. Jadi nanti, proyek 2 ataupun proyek akhirnya, kalian bisa menggunakan Agile, atau khususnya boleh Scrum. Kalau menurut buku Agile Estimate and Planning, Agile itu merupakan suatu pendekatan atau metodologi dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak yang menekankan kepada kolaborasi tim, responsibilitas terhadap perubahan, lalu terhadap pengiriman produk perangkat lunaknya yang bernilai bagi pelanggan. Pendekatan ini mengutamakan iterasi pendek, pengembangan yang bertahap, dan interaksi yang sering dengan pelanggan untuk memastikan kebutuhannya. Nah, kalau kita simpulkan bahwa si Agile ini merupakan metode development yang jangkanya lebih pendek dibandingkan dengan metodologi lainnya. Tapi dia memerlukan adaptasi yang cepat. Karena di sini menurut dictionary bahwa Agile itu harus able untuk move quickly dan easily. Berarti perkembangannya secara cepat dan juga mudah. Harus bisa menyesuaikan dalam perubahan bentuk apapun. Di sini tadi ya banyak yang sudah berubah. Apa aja yang berubah? Pasar sudah berubah. Customer, pelanggan berubah. Produk berubah. Teknologi berubah. Orang-orang berubah. Dulu zaman mungkin ibu bapak atau kakek nenek kalian kemana-mana jalan kaki. Sekarang kalian kayaknya ke warung aja harus pakai motor. Berubah kan? Teknologi berubah. Produk. Dulu nggak ada Instagram, kalian bisa hidup nggak? Sekarang bisa nggak kalian hidup satu hari tanpa Instagram? Bisa nggak kita sekarang tanpa adanya e-commerce? Belanja balik lagi nih harus ke pasar tradisional. Ya. Kebutuhan sudah berubah ya, pasar berubah. Nah, apalagi yang berubah? Masa perubahan sekarang berubah. Ingat gak dulu perubahan dari zaman handphone, misalkan handphone itu berubah nggak setiap 1 tahun, mungkin 1 kali 2 kali. Kayak Android berubah dari Android tipe 1 ke tipe 2 itu jangka waktunya panjang, berepisode-episode. Sekarang 1 tahun berapa kali ada update sistem? Ya, incremental, harus terus berlanjut. Kalau enggak akan tergerus oleh zaman. Contohnya apa yang tidak melakukan perubahan? Nokia, betul. Nokia tidak melakukan perubahan, akhirnya dia tergerus oleh zaman. BBM, gak ngikutin zaman, harus oleh
perubahan. Nah, oleh karena itu kita harus berubah juga. Kita nggak bisa cuman memberikan reaksi atau kita nggak bisa cuman memberikan respon terhadap perubahan. Tapi kita juga harus mulai inisiatif untuk melakukan perubahan. Nah, dari gambar ini adalah gambar agile saat ini. Menurut kalian, dari gambar ini apa yang bisa kita ambil? Gambar pertama ini apa? Dulu apa? Hiu besar, makan hiu kecil gitu. Katanya kalau sekarang hiu kecil, makan hiu besar. Bener nggak? Menurut kalian, ini masuk akal nggak? Enggak masuk akal? Masuk akal nggak hiu kecil memakan hiu besar? Enggak, tapi terbukti oleh ini. Gojek, perusahaan kecil dulunya. Gojek punya motor nggak dulunya? Punya mobil nggak? Enggak kan? Tapi mitranya sudah di mana-mana. Sekarang dia bisa ngalahin Bluebird. Berapa banyak Bluebird punya mobil? Dulu pas Bluebird punya perusahaan dia harus punya mobil? Ya, tapi sekarang Bluebird kalah oleh Gojek. Ramayana atau misalkan Carrefour, dia harus punya tokonya, harus punya banyak cabang, harus banyak pengeluaran, tapi kalah sekarang sama ini kesukaan kalian semua kan? Shopee. Sekarang kalah, padahal Shopee punya nggak sih produknya? Kalau Ramayana dia harus punya produk kan? Kalau Shopee punya nggak produknya? Nggak. Nah, ini ngebuktiin tadi hiu kecil ternyata bisa loh makan hiu besar. Berita-berita, sekarang masih ada nggak di rumahnya yang punya koran, yang orang tuanya langganan koran? Kalau nyari berita di mana? Di internet, detik.com, apalagi Kompas. Kalau yang investasi, dulu orang investasi dengan nabung atau deposito di bank. Sekarang, ada yang tahu ini apa? Bitcoin. Ada yang punya Bitcoin atau kripto di sini? Punya nggak punya? Iya. Nah, sekarang banyak yang menjadikan Bitcoin ini sebagai apa? Sebagai investasi. Nah, yang kalian kuasai atau kalian udah master banget nih yang ini ya. Dari project 1, project 2-nya, pasti kalian metodologinya waterfall. Harus selesai dulu nih analisis, selesai desain, selesai implementasi. Kita akan kenalan nih sama yang namanya agile. Di agile ini kayak kalian beli jus tapi mix. Kalau waterfall kalian beli minum dulu jus jeruk. Udah selesai jus jeruk, minum dulu jus jambu apa. Nah, kalau di agile itu dicampur. Jadi mulai dari analisis sama codingnya itu satu waktu dan tapi berulang-ulang kali. Tuh katanya. Versus traditional waterfall itu nih ya. Kalau misalkan aja waktunya lebih singkat. Kalau waterfall itu waktunya lebih lama dan ada beberapa matriksnya. Nanti mungkin bisa kalian pelajari lebih lanjut nih, dan nanti saya share juga materinya di e-learning Polsud ya. Ini hasil Standish Group di tahun 2015 menyatakan bahwa lebih banyak proyek yang selesai dengan menggunakan agile. Coba dilihat di sini kalian. Sisanya proyek-proyek ini menjadi proyek never ending atau proyek yang tidak selesai-selesai karena gak jelas. Coba, pernah nggak kalian bikin sistem yang sampai sekarang belum selesai? Proyek 1 kalian selesai nggak? Nah, saya tanya nih, proyek 2 kalian selesai nggak kira-kiranya? Oke, nanti kita lihat, harus selesai ya, supaya tidak masuk ke dalam yang ini nih, file. Jangan sampai proyek kalian masuk ke dalam file ini menambah jumlah kegagalan dalam pengembangan sistem. Oke, di sini tadi kan di gambar jus itu ada 4 gelas ya. Itu menggambarkan bahwa agile itu diberikan secara iteratif. Jadi sedikit-sedikit nih. Ini menggambarkan agile. Jadi tahapannya
seperti itu. Kalian udah bisa nyobain, walaupun hati kalian belum seneng banget, tapi udah bisa digunain si sistemnya. Nggak harus nunggu di momen terakhir, nungguin aja pas dateng, kok nggak sesuai, kan mobilnya saya minta ada sunroofnya, saya minta mobilnya misalkan matic, kenapa dikasihnya manual, kok sistemnya gini, permintaannya kadang nggak sesuai. Itu kalian baru bisa ngeceknya di akhir. Kalau aja bisa sambil boleh dong ditambahin ini, boleh, masih bisa dikerjain kalau di agile. Nah, ada 3 keuntungan agile. Ada bisa di manage, kalau misalkan ada perubahan itu bisa ditentukan prioritasnya. Nah, itu bisa, yang kedua bisa meningkatkan produktivitas timnya. Yang ketiga, kalau misalkan ada perubahan itu ya bisa disesuaikan, visible untuk dilakukan. Kalau kan enggak. Nah, kita masuk ke dalam Scrum. Jadi apa itu Scrum? Tadi Scrum itu adalah framework. Nah, yang membantu untuk menginspeksi perubahan, mengadaptasi perubahan secara cepat, kayak gitu. Ini mulai dikenalkan di tahun 90-an oleh Ken dan Jeff di tahun 90-an. Tapi 17 negara di tahun 2001 itu berkumpul dan membuat sebuah pencapaian, yaitu Agile Manifesto. Jadi sudah di tahun 2001 itu sudah dikukuhkan dengan Agile Manifesto. Nah, ada 3 pilar Scrum. Pertama, transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Apa sih transparansi? Keterbukaan, harus jelas. Setiap tim itu harus saling terbuka, harus saling transparan, karena nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Itu pilar pertama di Agile. Yang kedua, inspeksi. Ada yang tahu kira-kira inspeksi itu apa sih? Untuk inspeksi sendiri yaitu perbaikan yang dilakukan terhadap hasil perkembangan sistem yang tidak sesuai dengan harapan. Oke, inspeksi kita melihat nih, udah sesuai belum ya? Kira-kira perbaikannya harus ngapain sih ya? Diinspeksi nih, dari tadi sih sistemnya. Yang ketiga, terakhir, adaptasi. Menyesuaikan ya, beradaptasi berarti harus segera menyesuaikan. Nah, ini 3 pilar utama di dalam Scrum yang harus kalian pahami. Selain itu, di Scrum ada namanya Scrum Value. Ada openness, courage, respect, fokus, dan komitmen. Setiap tim harus mendengarkan masukan dari anggota tim lainnya. Jadi jangan kayak, enggak yang salah programmer, enggak yang salah analis, gak bisa. Bisa jadi kesalahan ada di dirinya, jadi harus terbuka. Diskusi, apa nih, saring tadi, refleksi ya, tadi ada kan kata-katanya refleksi dirinya. Oke, kedua ada courage, harus berani ngambil resiko. Ada perubahan nih, mau diambil untuk dikerjain sprint sekarang atau sprint nanti. Mengambil resiko, pokoknya mengambil keberanian dan hal lainnya. Respect, karena Scrum ini tim, gak bisa individual, harus respect terhadap tim lainnya. Dengan seperti itu bisa meningkatkan pasti produktivitasnya. Next, fokus terhadap pengerjaannya, terhadap tugasnya, sehingga tahu kapan harus selesai. Oke, terakhir, Scrum Value, komitmen. Saya Bu, jadi komitmen itu masing-masing anggota tim diharapkan memiliki komitmen dengan pekerjaannya secara fokus sampai selesai. Komitmen di awal harus menyelesaikan tugasnya, hubungannya tadi sama fokus dan lain sebagainya. Sehingga dengan menerapkan Scrum Value ini diharapkan sistem bisa selesai dengan baik. Nah, dan terakhir ada roles, artifact, dan event di Scrum Framework. Yang pertama ada roles-nya itu atau peranannya ada Product Owner. Product Owner itu dia yang mengerti terhadap sistem yang akan dibangunnya. Dia yang harus menentukan mana sih yang mau diprioritaskan utama. Yang ini dulu ya, nanti kalian kerjakan, terus yang ini misalnya. Lalu dia yang memiliki, dia yang punya produk backlog. Nah, sedangkan development team itu adalah tim pengembangnya, bisa jadi terdiri dari programmer, analis, tester. Nah, si development team ini yang punya sprint backlog. Jadi tugas-tugas yang ada di produk backlog
dipilih ketika sprint planning, jadi sprint backlog itu menjadi kepunyaan development team. Sedangkan Scrum Master ini tugasnya adalah memastikan, memfasilitasi supaya satu sprint berjalan dengan lancar tadi. Oke, artifaknya ada product backlog, sprint backlog, dan increment. Increment ini adalah produk backlog yang sudah yang bisa diterima oleh klien, sudah melalui tahapan-tahapan semuanya, jadilah increment. Sedangkan satu sprint ini itu tuh tadi yang kita gambarkan dalam bentuk jus ya. Semua tahapannya itu dilakukan dalam waktu satu sprint. Satu sprint ini terdiri dari 2 sampai 4 minggu. Terserah kalian mau pilih yang mana. Boleh 2 minggu, boleh 4 minggu. Nah, kita ambil yang 4 minggu ya. Kalau 4 minggu, sprint planningnya atau kalian merencanakan tadi ya, perencanaan yang mana yang mau dipilih, sprint planningnya ini maksimal 8 jam. Nah, berarti kalau 2 minggu berapa jam? Kalau 4 minggu 8 jam, kalau 2 minggu ya 4 jam ya. Daily Scrum ini setiap 15 menit per hari. Atau bisa dikenal juga mungkin daily stand up. Jadi biasanya kumpul bareng-bareng 15 menit di awal membahas hari ini kamu ngerjain apa? Kemarin apa yang udah kamu kerjain? Ngebahas ada hambatan nggak gitu. Tapi nggak boleh bahas terkait solusinya, kayak cuman biar saling tahu tadi, biar respectnya keluar. Nah, setelah ini kan 15 menit per hari ya, selama 2 minggu atau 4 minggu. Setelah itu ada tahapan sprint review. Di dalam sprint review ini 4 jam per 4 minggu ya. Yang per 4 minggu, berarti kalau misalkan 2 minggu, sprint reviewnya berapa jam? 2 jam. Dimana di sprint review ini, nah nanti produk yang dibuat, modul yang sudah selesai dicobain, dites, sesuai nggak? Nanti dilihat sama product owner, oh sesuai nggak sama yang dia jelaskan. Kalau sesuai, nah berarti diterima jadi increment. Kalau enggak, setelah direview, dia bisa kembali dijadikan sprint backlog. Tapi dia bisa mendapatkan penjelasan. Sedangkan sprint retro ini 3 jam per 4 minggu. Berarti kalau 2 minggu dia hanya dilakukan selama 1,5 jam. Nah di sini ngapain? Di sprint retro ini dia mengevaluasi tadi, seperti yang Budi katakan, saling mengevaluasi supaya tahu oh kekurangannya di mana, supaya sprint selanjutnya bisa berjalan lebih baik, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, dari banyaknya metodologi Agile, kenapa yang dipilihnya itu Scrum? Kenapa? Oke, kenapa harus Scrum? Sebenarnya nggak harus sih, dan nggak wajib juga, boleh pilih yang lain. Cuma dari hasil report di sini menjelaskan kalau 59% agile metodologi, 58% agile metodologi yang digunakan adalah menggunakan Scrum, di mana maksudnya sudah dilakukan banyak orang dan berhasil, itu lebih banyak menggunakan Scrum karena frameworknya lebih jelas, lebih terbuka. Lalu sudah ada penjelasannya, time box-nya, waktunya, jadi sudah tertata dengan lebih baik. Sebenarnya bukan harus, tapi menyarankan. Bu, izin bertanya. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa pelaksanaan Scrum itu kan dilaksanakan setiap hari 15 menit per harinya. Nah, itu bagaimana jika seorang Scrum Master itu tidak hadir pada saat pelaksanaan Scrum? Nah, apakah Scrum itu dilaksanakan pada hari berikutnya apa bagaimana? Oke, kalau misalkan pas daily meeting Scrum Master-nya nggak bisa gimana? Nggak apa-apa, dia nggak harus datang kok. Tapi yang lainnya, si timnya harus datang. Kayak development timnya semuanya harus datang. Dan di daily Scrum ini memang hanya fokus kepada development timnya.
gimana caranya nih supaya terlaksana, misalkan Scrum Master-nya buatin jadwal, mengatur tempat. Nah, karena nanti yang akan berdiskusi adalah development timnya, Scrum Master-nya nggak boleh ikut campur, nggak boleh ngasih solusi. Kita akan praktikum, akan bermain peran dalam implementasi penggunaan Scrum di pengembangan sistem informasi. Nah, di mana untuk sistem yang akan dibuat, anggapannya adalah ini yang akan kalian buat. Saya punya tiga kumpulan produk backlog yang terdiri dari banyaknya produk backlog. Di sini sistem yang saya mau buat adalah kebun binatang atau zoo animal. Nah, terdiri dari fungsi-fungsi atau fitur-fitur. Ada binatang-binatang yang harus kalian buat. Di sini saya pecah menjadi 3 tim yang tiap timnya terdiri atas Scrum Master dan Development Team. Di mana di sini saya yang akan berperan sebagai product owner-nya. Nah, setiap Scrum Master di sini atau setiap tim di sini itu tidak saling tidak berkompetisi, tapi di sini satu sistem ini akan kalian buat secara bersama-sama, dibagi menjadi 3 tim. Jadi di sini kalian bertiga kelompok ini harus bekerja sama, menghasilkan banyak produk yang terselesaikan dalam setiap sprintnya. Oke, yang pertama akan dimulai dengan sprint planning. Boleh ngambil ke yang lain ya. Silakan nanti kalau misalkan yang sedang dikerjakan pindahkan si sticky note-nya ke doing ya. Kalau sudah selesai pindahkan ke verify. Oke, waktunya selesai, semua berhenti mengerjakan. Produknya sudah selesai dikerjakan. Oke, silakan ditester. Kita akan masuk ke dalam retro. Seperti tadi, kalian boleh melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap timnya. Oke, jadi saya sebagai Scrum Master di sini ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja tadi. Paling kalau buat hambatan paling kayak buat komponennya susah dicari. Terus juga pewarnanya juga sulit ditemukan. Kita sudah menyelesaikan 3 sprint. Nah, kita akan masuk ke dalam velocity atau seberapa banyak yang sudah dikerjakan. Tadi di sprint 1 kurang lebih dari ketiga tim mengumpulkan 41 poin. Berarti kurang lebih ada di sini. Dari sprint 1 ke sprint 2 dan ke sprint 3 itu terjadi peningkatan. Karena ada evaluasi sehingga kerjanya jadi lebih cepat. Oke, ada yang bisa menyimpulkan praktikum kita hari ini? Mulai dari tantangannya, yang pertama kan pasti belum terbiasa kita ya untuk punya job masing-masing gitu. Nah, mulai dari sprint kedua itu kita udah mulai terbiasa, kayak self organize-nya itu udah kebentuk gitu. Dan selanjutnya yang ketiga itu udah masing-masing udah punya kayak kerjaan sendiri, dan itu membuat kinerja kita juga makin cepat. Silahkan, modulnya ada di e-learning Polsup, dan nanti tugas mandiri kalian dan juga job sheet dari praktikum kali ini bisa kalian buat dan diupload di e-learning Polsup. Nah, minggu depan kita akan post test terkait materi Agile dan Scrum. Oke, kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Dua beaksi 1. Nah, kalian sudah berhasil memainkan peran sebagai role di Scrum.